Para Syekh Wahabi di kerajaan Arab Saudi mengeluarkan sejumlah fatwa kontroversial, dan salah satu dari mereka sebelumnya mengatakan bahwa memperkosa perempuan non-Sunni atau Muslim diperbolehkan dalam konteks fatwa yang mengizinkan pejuang oposisi Suriah untuk berhubungan seks dengan budak wanita Alawi dan non-Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua abang desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di sini. Yuk mari kita ngopi yang kental bro. Ngolah pikir dengan sersan serius tapi santai. Iya, karena di Indonesia orang-orang Salafi Wahabi minoritas, coba mayoritas, pasti juga ada kasus seperti itu. Di Arab Saudi, Bapak, saya nantang juga teman saya itu, antum kalau bisa mendatangkan satu berita saja, ulama-ulama Salafi, ulama-ulama Wahabi yang ada di Mekah Madinah, ulamanya yang cabul kepada jemaahnya, maka saya akan acungkan jempol depan muka Anda langsung, bungkam dia. Oke. Di sini sebenarnya kami sudah mengantongi ya berita ulama-ulama Wahabi di Saudi. Bukan hanya satu ya, sebenarnya banyak gitu loh. Tapi karena Harry Pras di sini merasa kelompoknya itu suci, ya dia yakin dengan itu karena mungkin doktrin didikan dari ustadz-ustadznya di Saudi nggak ada, ya kan. Tapi akan kami beberkan di segmen yang lain untuk hal ini ya, untuk ustadz ini ya, untuk ustadz-ustadz Wahabi yang cabul sebenarnya pada banyak lah pokoknya ya. Iya, nggak ada kelompok yang suci bersih, ada. Semua kelompok yang bersih ada. Oke. Tapi di sini saya hanya ingin menanggapi tentang tuduhan mereka atau narasi mereka yang selalu memojokkan karena cenderung kesannya yang ada kasus pencabulan seperti itu hanya di kalangan aswaja saja begitu teman. Pokoknya setiap ada pencabulan itu aswaja sudah. Iya. NU sudah, bukan yang lain gitu maksudnya. Oke. Kami hanya ingin membantah itu ya. Iya, kayaknya Bang Heri sudah pernah saya susah. Ya. Kayaknya sudah hidup di Saudi selama 20 tahun ini kayaknya, Bos. Kayaknya. Kiai-kiainya kemarin viral, anaknya Kiai Gus main sama waria. Nih beritanya. Pesantren dan juga anaknya F37 petunjuk P19 dari Kejari. Selama penyidikan dan pemeriksaan M 72 tahun yang merupakan pengasuh pondok pesantren dan juga anaknya F37 tahun, sejumlah fakta baru terungkap. Tuh kaum muslimin ya, pimpinan pondok pesantren yang sudah usianya sudah tua kaum muslimin ya, sudah bau tanah 72 tahun. Bisa-bisanya bekerja sama dengan anaknya menggagahi santriwati. Coba kaum muslimin. Di sini kami tidak pernah mendukung pencabulan dalam bentuk apapun ya. Kami tidak pernah mendukung itu. Iyalah, ya. Sudah kemaksiatan itu sudah. Dan kami juga berpesan kepada orang tua barangkali atau kepada santriwati, jangan sungkan-sungkan. Umpamanya ada anak santriwati yang mondok gitu, terus umpamanya ada indikasi dari seorang ustadz atau gus atau apalah ya, indikasinya mengarah ke sana, tolak saja. Tidak ada kualat-kualat itu seperti itu, Bos ya. Tidak ada kualat karena ingin menuruti hawa nafsu bejatnya oknum-oknum gus atau ustadz siapapun lah, tolak saja. Tolak ya, jangan takut. Kalian harus berani ya. Itu kalian sebelum mondokkan anaknya itu pesan seperti itu ya. Iya. Dan sebelum mondokkan putri Anda itu, Anda harus survei dulu. Survei Pondoknya. Kalau pondok baru itu surveinya harus 5 kali lipat. Pondok baru, apalagi maksudnya baru itu baru beberapa tahun ya, atau baru. Kita lihat rekam kiainya. Itu biasanya. Kredibel apa enggak? Maksudnya mumpuni apa enggak gitu loh. Jangan terkecoh oleh penampilan, teman-teman. Jangan terkecoh penampilan. Penampilan itu menipu, beneran. Penampilan itu menipu. Jangan percaya juga dengan gaya omongannya, seakan-akan orang yang bertakwa. Jangan percaya hal itu, ya. Kami tidak mendukung tindak pencabulan dalam bentuk dari ormas manapun, Bos, dari kelompok manapun. Itu salah, fatal, dan itu
sangat merugikan kepada umat, bos ya. Makanya survei dulu sebelum memondokkan. Survei. Kalau pondok yang sudah lama-lama, sudah Dilihat kiainya lah. Ya. Itu sosok kiai yang penting. pondok lama, pondok sudah puluhan tahun, bos, sudah teruji lah teman-teman. Kalau di Lirboyo, lah ini ya. Contohnya Sido Kiri, Pelosok, terus Lirboyo, insya Allah aman. Ya, Aman. banyak, walaupun bukan pondok besar ya teman-teman ya, banyak. Yang penting pondok tua dan kiainya bener, kemudian pondok itu sudah lama, survei keamanan. Keamanan di pondok ini bagaimana? Pondok ini cara menghadapi aksi bullying bagaimana? Gitu, bos. Cara pondok ini memperlakukan santri dan santriwatinya seperti apa? Gitu loh, teman-teman. Harus disurvei dulu, oke? Di sini kami akan membantah. Sebenarnya kami tidak berminat untuk membongkar aib dari kelompok manapun, teman-teman ya. Konten kami semuanya hanya balasan, bentuk balasan agar mindset umat Islam ini bisa balance, bos ya, bisa berlaku adil ya teman-teman ya. Makanya di sini akan kami tampilkan beberapa berita penyimpangan yang terjadi juga, kasus-kasus pencabulan oleh umat Wahabi, bos ya, atau bahkan Ustadz Wahabi juga, tapi di Indonesia ya. Kami belum menjawab pras ini yang di Indonesia, bos ya. Oh, Oke. ada kok ternyata ya. Namanya oknum, namanya kelompok pasti ada. Ya. Nggak ada yang suci, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ini akan kami awali dengan kasus-kasus pemerkosaan di Saudi, di TKW. Itu bukan sedikit. Kami ulang lagi, bos ya. Hampir setiap tahun ada berita seperti itu di Saudi itu, bos. Hampir setiap tahun, bos. Setiap tahun Mas, ya. Iya, ada aja TKW itu yang diperkosa, dianiaya, dicabuli sampai hamil atau sampai apapun ada aja, bos. Tuh. Ini sudah banyak loh, bos ya. Bisa dibaca sendiri, teman-teman ya. Ini mungkin yang berusaha ditutupi oleh YouTuber-YouTuber Wahabi di Indonesia, teman-teman ya. Mereka menyerang kita, menyerang Aswaja, itu setiap serangan mereka itu sebenarnya ada kebusukan yang ditutupi, yang berusaha ditutupi agar tidak terekspos, agar umat Aswaja ini sibuk mencari pembelaan, bos ya, narasi pembelaan, tapi lengah kepada kebusukan mereka, begitu, bos. Ini kenapa seperti ini? Ada pemicunya, teman-teman. Salah satu pemicunya ini, teman-teman, adalah Wahabi di Arab Saudi. Ini katanya orang Wahabi di Arab Saudi. Pemerkosaan dan seks dengan perempuan Alawiyid diizinkan di Suriah. Para syekh Wahabi di kerajaan Arab Saudi mengeluarkan sejumlah fatwa kontroversial, dan salah satu dari mereka sebelumnya mengatakan bahwa memperkosa perempuan non-Sunni atau Muslim diperbolehkan dalam konteks fatwa yang mengizinkan pejuang oposisi Suriah untuk berhubungan seks dengan budak wanita Alawi dan non-Muslim. Nah, teman-teman, ini mungkin karena fatwa ini juga banyak fatwa-fatwa yang kontroversial di Arab Saudi, sehingga para TKW itu, bos, diperlakukan seperti budak. Lah iya itu. Karena fatwa ini, soalnya para syekh Wahabi di kerajaan, berarti kalau para sudah banyak syekhnya yang berfatwa seperti itu. Makanya mereka menganggap TKW-TKW itu mungkin sebagai budak, makanya diperkosa itu. Bos ya? Ya gak apa-apa, sudah kasih fatwa. Kasih fatwa. Makanya kasus hukum kayak gini susah mau diselesaikan, bos. Iya, selesai. Ya kan? Gak bisa selesai, yang budak. Kalau difatwakan budak. Soalnya fatwa syekhnya sudah menjadi hukum di Arab Saudi. Mau gimana lagi? Ya. Ini kasus-kasus yang rutin dialami oleh para TKW. Hampir rutin lah berita-berita kayak gitu, itu rutin ya di Arab Saudi. Ini mereka gak bisa mengelak, teman-teman ya. Ya, bayangkan saja jika Wahabi di Indonesia ini mayoritas. Nah, makin amburadul. Pertanyaan banyak, bos. TKW sudah hamil, melahirkan, sudah disuruh pulang, bos. Suruh pulang. Banyak. Ya kan? Banyak. Hamil suruh pulang, hamil suruh pulang. Ya, makanya itu. Ya kan, niatnya mencari kerja di sana dapat uang, malah dapat anak. Ya, seperti itu, teman-teman. Oke. Kalau yang di Indo bagaimana? Ustadz di Indo, kalau di Ustadz di Saudi, Ustadz Wahabi di Saudi nggak ada kata Heriplas ya. Kata Heriplas tapi kalau Ustadz di Indo ini
Ada beritanya di Bogor Times. 3 pengajar dan 1 santri senior Ponpes Salafi Wahabi Istana Yatim RJ ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka kasus apa? RJ ini Riyadul Jannah. Tersangka kasus apa? Apakah kasus nyolong ayam? Enggan berlama-lama, personel polisi menetapkan sebanyak 3 ustadz dan seorang santri laki-laki tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap belasan santriwati di pondok pesantren aliran Salafi Wahabi yang bernama Istana Yatim Riyadul Jannah Beji Depok. Ini ya, kami gerak cepat, sudah naik sidik dan 4-nya jadi tersangka. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan Senin 4 Juli. Ini beritanya tahun 2022 teman-teman ya. Namun demikian, Zulpan belum mau merinci identitas keempat tersangka itu. Nanti akan disampaikan lebih detailnya. Yang jelas, penyidik masih terus bekerja di lapangan, tuturnya. Sejauh ini, polisi telah memeriksa 3 dari 11 santriwati yang diduga menjadi korban pencabulan Ustadz dan seniornya sendiri. Ke depan, kata dia, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap para santri yang diduga menjadi korban lainnya. 11 santri. Oke. Sebelumnya sejumlah santriwati menjadi korban pencabulan oleh beberapa ustadz di sebuah pondok pesantren di kawasan Depok, Jawa Barat. Dalam kasus ini ada 4 ustadz dan salah satu seorang kakak kelas dari santriwati tersebut. Oh, ini kerjasama. Mungkin ini santrinya, santri seniornya bagian makelar ya. Ustadznya ini menunggu ini. Korban ini awak mula-mula dipanggil ke sebuah ruangan. Dan murid-murid lainnya itu bos ya, dilakukannya jadi satu ruangan itu hanya 5 santriwati, tapi dicampur kelasnya, ada yang kelas 2, ada yang kelas 3, ada yang kelas 4, dan jadi setiap malam mereka datang ke kamar itu dan dibekap dan dilakukan itu pelecehannya. Ada yang di kamar mandi, ada yang di ruangan kosong. Kata penasihat hukum melapor Megawati kepada wartawan Rabu 29 Juni. Ia menyebut para korban pernah melaporkan insiden itu ke pondok pesantren, namun justru mendapat ancaman. Katanya jangan kasih tahu sama ibu kamu ya, kasihan nanti ibu kamu malah kepikiran. Jadi dari ancaman itu anak-anak tidak berani lapor ke orang tua, tuturnya. Oh teman-teman, ada juga. Jadi kalau ini dibiarkan, YouTuber Wahabi ini, narasi-narasi mereka tidak dilawan, tidak dilawan, maka mereka sangat rapi menyimpan kebusukan itu teman-teman ya. Jangan menganggap di atas sunnah manhaj salaf mulia dengan manhaj salaf sesuai dengan Quran dan sunnah itu tidak ada kelakuan-kelakuan bejat seperti itu ya. Jadi jangan terpancing oleh narasi-narasi mereka yang terus koar-koar bahwasanya hanya di Aswaja ini pesantren-pesantrennya itu cabul karena ajaran ya, karena ajarannya seperti itu kan gitu teman-teman ya. Tadi ternyata di Saudi sendiri fatwanya seperti itu, fatwanya memperbolehkan memperkosa budak ya bos ya, budak atau non sunni katanya. Non sunni katanya gitu, seperti itu teman-teman ya. Itu jawaban kami kepada Our Life Muslim atau kepada channel Our Life Muslim atau pemberantas kemaksiatan dan Hari Pras beserta para YouTuber Wahabi yang merasa bahwa manhaj mereka itu paling suci, tidak ada celah, kemudian tidak ada kasus-kasus kayak gitu karena ajarannya lurus sesuai sunnah, mengakunya kayak gitu teman-teman ya. Ini aja mereka sedikit sudah kayak gitu, apalagi sudah makin banyak ya, apalagi banyak. Dan kami tidak bisa memungkiri juga kalau memang di pesantren-pesantren yang ada ini bos ya, mungkin berafiliasi dengan NU atau berafiliasi dengan apa. Oke, kita harus mengakui itu bos ya, kita harus mengakui itu untuk berbenah diri teman-teman ya, untuk berbenah diri dan jadikan itu sebagai nasihat untuk kita sebagai orang tua atau sebagai wali, sebagai kakak, sebagai saudara, bos ya. Untuk berhati-hati dalam memondokkan anak kita, berarti harus butuh observasi. Ya, harus observasi dulu. Betul itu. Cari informasi yang benar. Cari informasi, lihat pondoknya, lihat gurunya, pengasuhnya semua dilihat. Nah itu perlu. Yang paling aman
Kalau santri bos paling aman pasti akan mondok di tempat dia mondok dulu bos. Oh iya. Ya, soalnya sudah terbukti aman, Iya, dia kan kalau sudah mondok. keluarganya itu Ya. memang keluarga santri. Keluarga santri pasti akan Rata-rata. dimondokkan ke tempat dia dulu mondok karena sudah terbukti, gitu loh. Kan gitu. Tapi kalau yang belum pernah kemudian diiming-imingi, di sini saja mondok enak gratis, enak. Nah, ini berbahaya teman-teman ya. Gratis itu baik gitu loh. Gratis itu baik. Kami enggak apa? Menyalahkan. Baik namanya gratis. Cuma perlu dikaji lagi. Kenapa ini gratis? Kemudian seperti apa? Soalnya hal-hal semacam itu pasti ada iming-iming, Bos. Ya, Bos ya, ada iming-iming. Ya. Amin. Semoga apa yang kita obrolkan bisa bermanfaat, mencerahkan, dan bisa kita lebih berpikir kritis dan jernih lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.